Ratib Al-Haddad ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah mengijazahkannya secara umum untuk semua umat Islam. Jadi kalau ada orang baca Ratib Al-Haddad tanpa ijazah pun nggak apa-apa. Walaupun kalau dengan ijazah lebih mantap. Ya, ijazah itu lebih mantap. Tapi anda nggak baca karena sudah diijazahkan sama Habib Al-Haddad. Makanya kata ulama Ratib Al-Haddad ini layak disebarkan di kalangan orang awam. Ya, layak disebarkan. Kenapa? Karena sudah diijazahkan secara umum. Apa itu ijazah? Kita biasanya kalau mau wirid suka minta ijazah. Ijazah itu bahasa Arab dari asal kata ajaza yujizu ijazatan. Artinya apa? Memperbolehkan atau mengizinkan. Asal katanya jaza yajuzu, boleh. Ya. Artinya sudah bisa lewat masuk begitu. Nah, orang yang baca ratib dengan diberikan ijazah atau baca wirid zikir apapun dengan diberikan ijazah, berarti dia seolah-olah sudah mendapatkan izin. Ya, berarti dia seolah-olah sudah mendapatkan izin. Ibaratnya ente udah legal. Ratib yang atau zikir yang ente baca atau ratib atau hizib yang tadi itu sudah legal. Atau secara tidak langsung ente sudah dapat izin dari penyusunnya. Kan nggak ketemu Beb, karena ente dapat izin, penyusunnya ngasih izin ke muridnya, muridnya ngasih izin ke muridnya lagi, muridnya ngasih izin ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, sampai ke yang dapat ijazah. Dan penyusunnya itu biasanya kalau orang-orang soleh para aulia, mereka dapat minta izin dulu sama Rasulullah. Jadi Rasulullah ijazahkan, ente sebarkan wirid ini, ente boleh sebarkan, dapat legalitas dari Nabi Muhammad, resmi diizinkan secara batin, baru ngasih ke muridnya, muridnya, ke muridnya, muridnya, ke muridnya lagi. Sehingga ketika ente dapat ijazah berarti nyambung tuh bacaan ente. Ketika ente baca nyambung dan nggak bakal ada efek sampingnya. Ya, seolah-olah ente dilindungi, di backup sama guru-guru tuh terus sampai ke atas, nggak bakal ada muskilah. Gitu. Jadi baca pakai ijazah tuh bedanya itu. Ya, seolah-olah kalau ente baca tuh kayak nyetrum gitu ke atas. Kerasa ke yang si ijazah tuh merasakan pahalanya dapat kekirim terus begitu. Nah, tapi Ratib Al-Haddad ente baca tanpa ijazah sekalipun nggak apa-apa, karena Habib Al-Haddad sudah mengijazahkan ratib ini secara umum untuk semua umat Islam. Ketika ana datang kepada salah satu guru ana, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, dulu waktu ana awal-awal mondok gitu, ana bilang sama beliau, Habib, ana mau minta ijazah amalan apa aja dari antum. Amalan apa? Terserah antum, ana minta ijazah amalan apa aja. Ana masih ingat kata-kata beliau. Beliau mengatakan syurutul mujiz wal mujaz ma'dumah indi. Ya, buat minta ijazah aja ana masih belum pantas, apalagi mau ngasih ente ijazah. Itu anak kayak ditampar gitu. Dan itu tamparan didikan ya. Ana malu, pede amat ana minta ijazah sama beliau. Beliau aja bilang ana minta ijazah aja nggak pantas, apalagi mau ngasih ente. Dan begitulah para guru-guru kita tuh, masyayikh kita begitu. Sehingga kalau bisa nolak dulu, ana nggak pantas, cari yang lain. Kecuali kalau seandainya dilihat, pertama mungkin dapat isyarah dikasih, atau mungkin murid maksa, ya dikasih. Dan mereka yang memberikan ijazah, guru-guru ketika memberikan ijazah kepada muridnya, mereka itu orang-orang soleh biasanya hatinya merasa tidak pantas. Ya, tapi mengandalkan husnudzon si murid, karena si murid husnudzon maka dia insya Allah dapat keberkahannya. Begitu. Kalau mereka ngasih merasa nggak pantas. Makanya kita sering dengar para ulama, para habaib, para masyayikh kalau memberikan ijazah itu biasanya ada kata-kata insahhatil ijazah. Kalau ijazah itu sah, saya terima. Kalau ijazah itu benar-benar memang ada, maka ana ijazahin. Takutnya ana nggak ada. Sampai sebegitu mereka. Jadi nggak sembarangan nanti. Ya, nah makanya ketika kita mendapatkan ijazah kita sangat senang, sangat bangga. Nah, dan kadang-kadang ada amalan yang diijazahinya ana ijazahkan kepada ente, dan ana ijazahkan ente untuk mengijazahkan orang lain. Ada juga yang seperti itu. Nah, sehingga kita mengandalkan izin dari guru-guru kita begitu. Ya, dan tujuannya kenapa kita mengijazahkan? Ijazah itu kayak semacam
MOU begitu ya, supaya dia ini termotivasi, supaya dia ini bisa istiqomah, supaya dia ini mau ngamalin. Mungkin kan orang lebih semangat begitu. Kalau ada ijazah kan kayaknya perasaannya beda begitu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dia begitu kita ijazahin. Walaupun kita jangan pernah merasa jadi orang yang pantas buat kasih ijazah sama orang. Jadi tujuannya apa? Untuk meneruskan ilmu guru kita, bukan karena kita pantas. Dan yang kedua, dengan harapan mudah-mudahan si murid ini husnudzan. Jadi kita kasih ya.